sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya emang udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick up file yang judulnya yang akan ia lakukan untuk hubungan ini. Oke. Biasa fokuskan ya. Pilih filenya. Di sini ada file 1, ice cream cone ya, kelihatan kan? Yang file 2 ada smoothies. File ketiga ada cupcakes. Oke. Seperti biasa, pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Hello, file 1, es krim cone. Ya, kita lihat. Kira-kira dia mau ngapain nih? Apa yang akan dia lakukan? Okay, thank you. Bottom of the decknya 7 of cups in reverse. Oke, tadi kita kebanyakan reverse ternyata. Oke. Orang ini sebenarnya banyak pilihan ya. Sebenarnya banyak banget pilihan dia. Jadi intinya kalau misalnya kalian chatan, kalau misalnya kamu ngincar cuma satu orang ini sebenarnya punya banyak cadangan gitu ya. Orang ini punya banyak cadangan, tapi anak ini tuh menunda-nunda untuk memilih gitu ya. Jadi kayak yang sekarang tuh dia lagi nggak mau terlalu buru-buru gitu kan. Terus dia juga lebih sering menghindari konflik dan hilang-hilangan sih menurut aku di sini gitu. Karena memang orang ini nih sebenarnya kalau untuk milih pasangan ya, untuk milih pasangan tuh dia ada kriterianya sendiri gitu loh, yang memang masuk sama secara jiwa sama dia. Jadi dia bukan tipikal orang yang mau asal-asalan gitu, kayak yang ya udah cuma asal suka, asal good looking atau gimana ya masuk ke kriteria terus langsung bisa hubungan sama dia gitu. Dia nggak kayak gitu. Jadi dia cari yang secara koneksi, secara jiwa tuh deket, secara jiwa tuh memang sudah ada feel-nya gitu loh. Jadi dia ini tipikal yang udah bisa ngerasain orang ini soulmate-nya atau bukan gitu ya. Dan di sini juga dia lagi mencoba, karena di sini juga dia masih mencoba untuk let go atau move on dari masa lalu dia kayak gitu kan. Dia lagi move on untuk bisa ngelupain luka masa lalu, luka masa kecil. Terus juga mungkin tentang keluarganya juga, nggak melulu soal mantannya ya, nggak melulu soal mantannya kok. Mungkin ada beberapa yang tentang mantannya, tapi menurut aku ini lebih deep karena dia ada harapan. Orang ini bijak secara spiritual, berarti dia punya deep cut atau luka yang lumayan dalam. Dan itu tuh yang dibentuk tuh, kalau luka-luka kayak gini nih biasanya dibentuknya tuh dari keluarga dulu gitu. Jadi mungkin orang tuanya mengecewakan dia atau gimana, jadi akhirnya dia mencoba move on dari sana kayak gitu. Dia kayak yang pengen nginget-nginget masa kecil, tapi masa kecilnya gak ada yang bagus gitu loh, yang untuk diinget tuh gak ada yang bagus menurut dia gitu ya. Jadi yang akan dia lakukan dengan hubungan ini adalah dia mencoba untuk mendalami dirinya sendiri dulu nih gitu, ngehealing dirinya dulu. Setelah itu kan baru tuh nanti dia bisa, oh maju ke kamu tuh begini loh, oh berarti ini pilihan-pilihan yang banyak ini disingkirkan dulu gitu tuh. Dia kalau misalnya udah memilih, dia bakal mati-matian perjuangin kamu gitu loh. Karena dia ini sekarang lagi menghindari konflik, terus kayak yang hilang-hilangan ya. Karena memang dia lagi nyusun strategi gitu. Ketika dia strateginya sudah matang, sudah healing, sudah tahu nih, mungkin dari segi keluarganya juga dia agak susah, mungkin itulah alasan kenapa dia agak susah maju ke kamu, karena keluarga juga akhirnya kalau misal sarannya dia sudah selesai, dia mau fight, dia mau sekalipun konflik, sekalipun gimana pun, sekalipun ditentang, dia bakal terus maju ke kamu dengan cepat gitu orang ini.
Terus kita cek ada unconditional love, ada love ya, ada go with the snake. Ada date. Once again, the sword and rose, karmic relationship. Yes, jelas muncul di bottom of the deck dari oracle-nya ada karmic relationship, jelas karena memang dia lagi ngurusin karma dia gitu. Ini karmic relationship ini bukan melulu soal mantan ya, mungkin ada beberapa yang dari mantan gak beres-beres konfliknya sama mantannya gitu kan. Terus dia juga yang lagi hilang-hilangan atau lari-larian juga nih dari mantannya gitu. Jangankan dari kamu, dari mantannya pun dia lari-larian gitu. Tapi sebenarnya orang ini nih punya unconditional. Tadi kan aku bilang orang ini cuma mau memperjuangkan orang yang ada secara spiritually connected gitu loh. Dia gak mau milih-milih asal. Jadi dia ngerasain ada unconditional love. Dia ngerasa jadi dirinya sendiri. Dia ngerasa mungkin sama mantannya dia gak begitu bebas, gak begitu kayak dirinya sendiri, malah lebih kesana posesif atau gimana gitu. Jadinya dia ngerasain oneness, dia ngerasain lebih semangat, dia ngerasa lebih mencintai dirinya sendiri. Justru dia menemukan dirinya sendiri ketika berurusan dengan kamu kayak gitu. Jadi ada attractionsnya. Di sini ada 4 narcissistic paradigm. Jadi memang entah keluarganya, entah mantannya sangat-sangat manipulatif. Jadi sangat-sangat apa ya, ikut campur, terus kayak gimana caranya tuh bikin dia tuh punya mental korban gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak yang salah tuh merekanya gitu kan, tapi yang salah tuh misalnya yang salah keluarganya atau mantannya, tapi dia nuduhnya tuh kayak gimana caranya nih ngebuat si yang kalian fokuskan ini nih hilang fokus, terus merasa dirinya sangat bersalah gitu. Jadi kayak yang playing victim. Mereka kayak begini nih. Jadi mencoba untuk melewati batas-batas yang sudah ditetapkan sama dia selama hidup gitu loh. Jadi benar-benar kayak ngegunain dia banget, memanfaatkan si orang ini banget gitu loh, keluarganya sama mantannya ini. Dan di sini sebenarnya tuh dia udah kayak yang ngelihat kamu tuh udah pengen dating gitu, udah pengen kayak yang mulai hubungan atau mungkin ngopi bareng atau gimana gitu ya. Udah ada planning sih orang ini. Makanya nanti kalaupun sekalinya datang dia benar-benar kayak sampai berantem gitu, dia aku lihat sampai benar-benar berantem. Terus dia datangnya cepet banget. Sekali dia udah beresin ini dan yakin kalau misalnya dia itu bisa keluar dari lingkaran setan ini gitu. Jadi dia dapat kejelasan, dapat kayak yang power untuk ngejaga dirinya sendiri dan ngejaga hatinya, juga ngejagain kalian juga gitu loh, secara perasaan ya. Kalau misalnya kalian nggak jelas atau gimana-gimana, atau mungkin orang ini belum datang dan muncul di hadapan kalian, entah ini jodoh kalian atau gimana, ini kondisinya kayak begini loh gitu, kondisinya begini. Dan kita lihat lagi. Di sini ada a time to give rather than take, balance spirituality and practically itu kan. Woman Pisces. Ya, dia lagi nyeimbangin ini secara spiritual sama praktikalnya dia selama realita dia ya, hidup dia gitu. Kalian bisa bantu juga kalau misalnya kalian emang ngedalamin spiritual ya, kalian bisa loh bantu dia gitu dengan cara kayak visualisasi gitu biar dia cepat datangnya. Jadi sekarang itu dia lagi kayak yang lagi nyusun rencana gimana caranya nih untuk dia bisa lebih banyak untuk ngasih ke kamu dibandingkan minta ke kamu gitu. Dan di sini confidence is your key to success. Kalau kalian nggak pede ya, kalau kalian nggak pede soal hubungan ini, atau kalian tuh nggak pede sama hidup kalian, atau kalian tuh nggak pede kalau kalian tuh
sebenarnya layak untuk cinta, sebenarnya kalian layak untuk cinta. Alasan kenapa orang ini susah datangnya ke kalian karena kalian sendiri mungkin banyak insecure, banyak kayak ih layak nggak sih gitu, kok kayaknya nggak ada yang datang atau gimana gimana gitu. Sebenarnya yang ngehambat itu secara energi kalian juga gitu loh. Jadi tolong dibantu ya, dibantu orang ini untuk bisa jalanin misinya, untuk bisa jalan ke kamu gitu ya. Jadi yang ingin dia lakukan tuh kayak gini, beresin segala sesuatu. Justru enak kalau misalnya orang yang ngerti kayak begini, dia nggak nyakitin orang lain ketika jadian atau ketika punya komitmen gitu loh. Jadi dia sama sekali nggak nyeret pasangannya ke urusan dia gitu ya. Nanti kalau misalnya dia belum beres sama urusannya, yang ada nanti anger issue, kayak marah-marah lah, mungkin lempar gelas atau segala macam, hal yang kayak gitu mungkin bisa terjadi gitu kalau misalnya dia belum bisa balance gitu ya. Karena di sini ada Seven of Wands, sudah orangnya fighter, jadi bisa berantemin orang gitu kalau misalnya dia mau ya. Kayak gitu sih aku lihat. Untuk zodiak sendiri sini ada Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer. Water sign sama fire sign-nya kuat di sini. Ada Leo juga nih kelihatan, ada Virgo juga. Oke, untuk inisial kita lihat. Oke, untuk inisialnya ada N, ada S, ada T, ada Q, ada N lagi. Berarti N lebih banyak ya. Ada W, ada M. N, S, T, Q, W, M. Ini inisialnya. Kalau nggak ada di inisial nggak apa-apa, itu oke. Mungkin di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi ya. Gitu. Oke, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, ambil aja yang resonate ya. Atau pilih file lain, oke? Oke, Raja untuk part 1 semoga menghibur. Kalau misalkan kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you. Hello, pile 2 ada Smoothies, ada 365. Kayaknya ini orang setahun ya. 1 tahun ini tuh udah bucin banget sama kamu kayak gitu. Kayak setiap harinya tuh ada kamu terus. Selama 365 hari ada di otaknya. Widih, siapakah dia? Gitu. Kayak apa yang akan dia lakukan untuk hubungan kalian? Iya, dia selama 365, ya, selama 1 tahun. Hehehe. Oke, thank you. The Magician in reverse, bottom of the deck. Kita punya the Fool, ya iyalah jelas. Ada King of Pentacles in reverse, terus ada Page of Pentacles, ada the Empress sama the World. Oke. Jadi orang ini untuk apa yang akan dia lakukan? Sebenarnya leap of faith gitu. Dia maju ke kamu atau maju menuju visi misi dia untuk menggapai kamu ya. Kalau misalnya kalian mikirnya kayak yang katanya maju tapi kok nggak ada tanda-tanda, katanya maju tapi kok nggak ada bentuknya misalnya gitu ya. Maju itu bukan berarti tiba-tiba muncul twing di depan kalian juga, enggak juga gitu. Maju menuju visi misinya, setelah itu bisa dapetin ke kamu gitu. Ada tipikal yang harus dapetin successful dulu baru gitu ya. Ini orang lipovet, ini orang makanya tadi 365 hari ini sangat-sangat unconditional love, sangat-sangat suka banget ke kalian gitu kan. Mau apapun di depan urusannya, mau halangan apapun dia tetap mau, ada jurang mau ada gimana kayak maju gitu sebenarnya orang ini. Cuma yang jadi masalah adalah dari sisi keuangan dia masih jadi observer. Dia masih belum mau berubah dari kondisi dia sekarang gitu. Jadi kalau misalnya seandainya kalian ngarepin orang ini stabil, orang ini belum stabil secara ekonomi gitu. Itulah kenapa orang ini sebenarnya maju, cuma nggak tahu arahnya karena mungkin belum bisa baca tanda-tanda dari semesta
dia harus kemana. Jadi intinya sama semesta tuh kayak di trial error dulu gitu, nyemplung aja dulu deh gitu, nanti baru kita ambil, kita tarik ke atas gitu. Jadi ini orang masih belum tahu directionnya kemana, yang dia tahu cuma kamu tujuannya gitu loh. Tujuannya kamu, tapi prosesnya untuk dapetin kamunya itu butuh embel-embel lain kan. Mulai dari stabilitas keuangan ya, mungkin dari secara cinta juga harus, bukan cuma bucin doang gitu kan. Ibaratnya kayak perlu benar-benar karakter yang dia mau atau bukan sih, kita harus waras gitu. Cuma orang ini masih dibutakan oleh kebucinan, karena yang ada di mata dia kamu tuh benar-benar cocok banget nih. Kalau misalnya kalian ini yang nonton ini laki-laki, berarti orang ini ngeliatnya kalian tuh sosok yang memang seperti orang terdekatnya ya gitu. Pokoknya sifatnya kayak, justru sifat kalian ini kayak mengingatkan pada orang tuanya gitu loh. Jadi yang bikin dia bucin tuh karena mungkin ada beberapa kualitas baik dari orang tuanya yang kamu punya juga, akhirnya dia ngerasa home, feels like home gitu. Karena mungkin selama ini orang-orang yang dia temui di depan sana atau di belakang, maksudnya di belakang sana gitu tuh kan, itu tuh nggak sesuai gitu loh, maksudnya belum serak, karena feels like home-nya itu nggak ada gitu. Nah kamu tuh udah kayak itu ya, home buat dia, family gitu, dan kalian tuh benar-benar bisa mengayomi dia gitu. Kalau misalnya kalian nonton ini perempuan, berarti sebenarnya orang ini tuh ngelihat kamu tuh seperti itu, kamu udah seperti sosok ibu, kayak mirip banget sama ibunya gitu. Makanya kayak yang ini, kualitas ini yang harus saya cari, saya perjuangkan. Pokoknya dia bucin tuh karena itu, bucin tuh karena familiar sama energinya gitu, dan udah kayak dunianya banget lah, walaupun seandainya beda, banyak bedanya, mungkin beda agama, beda ras, suku lah, beda tempat, beda kota, beda prinsip mungkin gitu, ada beberapa yang beda, tapi terabas terus. Ini orang udah full ada bedanya, tapi begitu ya, yang satu di bulan, yang satu di bumi kayak gitu ya. Pokoknya banyak banget perbedaan, tapi dia bisa perjuangin, dia gila-gilaan kalau udah perjuangin. Kamu tuh sesuatu yang dia manifestasikan, cuma belum dimunculkan sama Tuhan. Alasannya adalah karena mungkin si orang ini belum bisa baca map ya, belum bisa baca mapnya semesta, harus gimana, harus kemana, terus harus ngambil apa. Nah itu, ataupun kamunya sendiri sebenarnya belum tahu hal itu juga gitu, belum stabil secara ekonomi mungkin, atau mungkin secara pikiran belum stabil juga gitu. Akhirnya manifestasi kalian tuh nggak ketemu. Memang di proposalnya dikabulkan, tapi dengan catatan kalian harus tahu dulu gitu. Kalian harus tahu dulu mapnya, harus bisa baca map dulu, mapnya semesta gitu ya. Harus bisa belajar itu, harus bisa tahu nih, oh tandanya semesta tuh begini, oh gini arahnya ke sini, oh saya harus masuk ke sini, oh saya harus bisa nyelesain ini. Nah gitu, harus bisa itu dulu. Kalau nggak kayak gitu, hubungan ini nggak bakalan maju-maju gitu. Yang ada orang bucin terus gitu, bucin aja tapi kosong gitu. Bucinnya bukan bucin berkualitas, tapi bucinnya lebih nantinya lebih ke posesif, lebih ke kayak kamu cuma buat aku doang, orang lain gak boleh, terus kalian bener-bener gak bisa kemana-mana kayak gitu. Ataupun kamunya juga yang begitu nantinya gitu ya. Oke, kita lihat lagi Oracle. Talking. Mau hammer. Head broken. Healthy choices. The golden mirror. Oke. Jadi mungkin akhir-akhir ini orang ini memang sering muncul, atau sering update story mungkin, atau mungkin lebih sering ngobrol sama teman-temannya gitu tentang kamu, ataupun memang lagi nunggu chat kamu orang ini, tapi kamunya mungkin nggak chat dia gitu. Akhirnya dia mensabotase dirinya sendiri, kayak yang
ini orang nih kayaknya nggak suka deh gitu, dia orang kayak gitu. Dan kalau urusan apa namanya, tadi kan aku udah bilang di sini dia posisinya ada di tengah-tengah antara tadi reverse-nya ini, dan ini semuanya tentang material things. So tadi yang aku bilang dia nggak bisa, maksudnya belum bisa tahu kan tadi kode-kodenya semesta, karena memang dia selalu ngelakuin hal yang salah gitu, maksudnya ngelakuin hal yang sama gitu. Udah tahu dikasih ujian begini nggak lulus gitu ibaratnya, dia lakuin lagi hal yang sama. Mungkin kamu juga kayak gitu, kayak nggak pernah keluar dari lingkaran itu gitu, lingkaran kelakuan kalian, kebiasaan kalian yang sebenarnya itu udah nggak bagus untuk kalian, tapi tetap kalian lakuin kayak gitu. Yang ada nih, mereka tuh karena dia ya, karena dia nih terlalu balik lagi ke situ gitu kan, akhirnya dia ngerasa sad sendiri, ngerasa tersakiti sendiri, ngerasa lost gitu, sad, nangis kayak gitu, ngerasa kayak dipisahkan sama semesta, padahal dia sendiri gitu yang bikin ini tuh kayak gini karena nggak belajar dari sesuatu gitu. Jadi terpisahkan, merasa sulit untuk bersatu sama kalian gitu, kayak gitu ya. Karena memang Tuhan tuh lagi pengen dia itu benar-benar milih kalian itu adalah pilihan yang sehat gitu loh, benar-benar jadi dirinya sendiri, lebih cinta diri sendiri, terus kayak lebih perhatian sama diri sendiri, lebih happy gitu. Karena orang ini kayak terlalu kayak yang aku bisa ngubah sifat aku cuma karena kamu gitu, aku bisa ngejalanin hari happy karena kamu, jadi kayak cuma apapun tuh kamu gitu loh. Jadi terlalu bergantung jatuhnya, dan Tuhan tuh nggak pengen kayak gitu kayaknya. Pengen kayak yang kalian tuh pilihan terbaiknya, kalian pilihan yang sehat, jadi lebih self care, lebih happy. Ya, dia harus happy dulu, konten dulu kan sama dirinya sendiri, baru bisa nambah sama kalian gitu kan. Kayak gitu. Jadi kayak ya kesana mungkin ya, kesana dia mikirnya kalau hubungan ini cuma hubungan sebelah pihak gitu ya, ibaratnya bertepuk sebelah tangan kayak gitu. Oke. Kita lihat lagi. Emotions are running high ya. Dia terlalu emosional, dia terlalu kayak ngikutin hatinya banget karena saking bucin tadi ya. Aduh. Oke, di sini ada take time to breathe out. Ini harusnya dia istirahat dulu nih, meditasi kayak apa. What do you need to release nih? Banyak banget yang harus dia release. Karena tadi kan bergantung banget sama kalian. Jadi menggantungkan kebahagiaan ke kamu itu yang harus dirilis sebenarnya sama dia. Jadi dia butuh ngerilis ini dulu. Ataupun kamu juga ngelakuin hal yang sama ya, menggantungkan segala kebahagiaan kamu tuh ke dia. Misal kayak dia nggak muncul di sosmed atau dia nggak chat kamu tuh gimana, kamu kayak bete, sad, ngerasa kayak cinta ini bertepuk sebelah tangan atau gimana gitu. Itu yang harus dirilis sih dari kalian berdua sih kata aku mah. Ini salah emotion kalian, perasaannya terlalu meletup-letup, perasaannya terlalu tinggi. Jadi kalau senang-senang banget, kalau udah senang tuh langsung overthinking gitu, ini beneran gak sih happy-nya gitu, atau cuma sementara doang. Nah kayak gitu. Oke, untuk zodiak sendiri di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn yang kuat nih, Pisces, Libra. Yang aku lihat. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya, it's okay. Kita lihat inisialnya. Lumayan banyak. Ada A, ada W, ada H, ada X, ada L, ada I, ada J, ada D, JD, I, sama O. Oke, jadi inisialnya ada A, terus W, H, X, L, J, D, I, O. Ini inisialnya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, it's okay. Mungkin di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa juga, ambil yang resonate aja. Oke, aku kira cukup untuk part 2. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin ya di description box. Sampai jumpa di reading kira gini selanjutnya ya. See you.
Hello untuk cupcakes. Ini cintanya lembut ini. Cintanya lembut banget ke kalian. Manis banget orangnya. Oke, kita lihat. Hehehe. Mama mau turun gak tuh? Enggak. Aku paling suka sama Shadowscape ini deh. Kartu Shadowscape karena dia kartu pertama aku yang paling nurut. Paling bisa diajak kerja sama, hehehe. Oke, ada King of Pentacles ya. Ada Knight of Cups. Ada Queen of Cups in reverse. The Lovers in reverse. The Emperor in reverse. Aduh, aku pengen ketawa. Karena kayaknya ini termasuk juga crush aku deh. Energinya masuk ke sini. Hahaha. Ada The Tower in reverse. Bottom of the decknya. Oke. Jadi sebenarnya ya, kalau apa yang akan dia lakukan untuk hubungan ini, sebenarnya alasan dia menghilang, alasan dia nggak jalan ke kamu itu adalah ngumpulin uang. Jelas sekali. Dia pengen jadi orang yang bisa diandalkan sama kamu. Dia pengen bisa kayak yang, kalau bisa sih kalau misalnya lagi jalan tuh bener-bener kayak dia tuh pengen spoil kamu banget. Jadi dia nggak mau tuh namanya lagi jalan sama kalian bener-bener nggak megang uang sama sekali, atau enggak kayak yang intinya kayak biasa-biasa aja ngedate, nggak ada kesannya gitu. Dia tuh tipikal yang bisa ngasih kamu apapun gitu, pengennya kayak gitu. Karena kalau misalnya ini aku ngeliatnya energinya rata-rata maskulin ya. Jadi kalau misalnya kalian nontonnya perempuan, maskulin kalian ini atau dia ini maskulin tulen gitu ya energinya. Jadi benar-benar pengen jadi provider karena dia sadar betul sekarang tuh belum saatnya gitu, belum saatnya dia sampai targetnya ya. Maksudnya kayak sekarang ini dia lagi nargetin sesuatu nih gitu kan, tapi itu belum sampai gitu loh, belum cukup untuk ngambil kamu, belum cukup untuk nge-provide kamu gitu. Jadi dia agak-agak insecure gitu tuh, mau mengejar kamu. Sebenarnya kayak ada niatan untuk datang ke kamu dengan cinta. Dia bisa ngejar kamu kapan aja gitu. Kalaupun nanti kamu misalnya 1 bulan atau 2 bulan lagi bersama seseorang, atau kalaupun sekarang pun kamu lagi bersama dengan seseorang, itu niatan direbut tuh ada loh, niatan untuk ngerebut tuh ada loh. Kayak dia, karena dia yakin gitu loh dengan dia yang sudah mencapai targetnya dengan sukses, dengan apapun dia bisa dapetin kamu gitu. Karena dia pun tahu kalau kamu tuh suka sama dia gitu. Kamu nih udah jadi orang yang benar-benar standar dia ya untuk pasangan gitu. Kamu penyayang, kamu lembut, kamu cantik, kamu ibaratnya kamu good looking ya gitu kan menurut dia gitu, sesuai dengan tipenya dia gitu kan. Kalau kalian nonton laki-laki, berarti orang ini memang orang ini memang lagi nyari sosok yang bisa nge-provide dia gitu. Jadi dia lagi nunggu kamu untuk kamu sampai di titik dimana dia ngerasa kalau kamu tuh udah cocok dijadikan pasangan gitu. Ini orang udah sebenarnya udah ada pikiran ya, udah ada kayak berangan-angan juga kalian bisa bareng, berangan-angan kalian bisa ngutarain satu sama lain perasaan kalian. Ditambah lagi dia pengen nemuin dirinya sendiri juga gitu loh. Dia belum nemuin dirinya sendiri, dia belum bisa belum bisa teguh sama pendiriannya gitu. Masih kayak ke bawah-bawah sana sini, masih pelin-pelan gitu loh. Makanya dia mau gitu berproses untuk bisa meneguhkan dulu nih, atau ngilangin sifat pelin-pelannya. Karena kalau misalnya pelin-pelan itu feminine energy banget kan,
sedangkan dia sudah disetting harus jadi maskulin sejati yang sehat. So dia lagi ngarah ke sana gitu. Sekarang ini dia tuh kayak belum punya kontrol atas hidup dia loh, kayak dia tuh diatur sama sesuatu, atau mungkin kayak yang dia tuh kayak yang nggak ada kebebasan buat dia memilih, atau nggak ada kebebasan untuk dia mengekspresikan dirinya sendiri kayak gitu kan. Nah dia tuh lagi nyari momen itu gitu, dan dia ngerasanya, sorry ya kalau misalnya ada noise, dia ngerasanya dia bisa jadi dirinya sendiri tanpa dijudge itu dengan kamu, padahal dia tuh pengen nunjukin hal yang terbaik sama kamu loh gitu. Mungkin dia sering banget nih kayak yang dia sering banget segan sama kamu, kayak nggak berani ngomong, takut salah ngomong kayak gitu kan. Kayak yang mau ngajak jalan tuh kayak ih nanti dulu deh gitu, takut gimana, mau chat pun dia agak pikir-pikir harus ada yang penting dulu baru dia bisa chat kayak gitu. Jadi karena ya saking kamu berharganya, saking menurut dia tuh kamu tuh high value gitu, makanya dia nggak berani gitu, dia nggak berani untuk itu. Dan dia sadar betul kalau dia itu masih pelin-pelan, masih kayak yang nggak tahu mau gimana kayak gitu sih yang aku lihat. Sedangkan kamunya udah bagus banget gitu menurut dia gitu, kayak angels banget gitu menurut dia. Kamu udah standarnya banget, kamu udah, dia tuh udah kepikiran gitu loh, kayak yang ini kalau misalnya merit gimana ya gitu. Ini udah ada kepikiran ke situ, cuma memang anaknya belum sampai di titik dimana dia benar-benar comfort atau nyaman dengan dirinya sendiri gitu. Dia sebenarnya nyaman sama kamu, nggak dijudge gitu, padahal dia tuh pengen kan namanya sama crush sendiri ya tuh, sama pasangan sendiri kan pengennya kayak yang nunjukin yang bagus-bagusnya ya, nunjukin kayak yang ya pokoknya jaim-jaim lah gitu. Dan kamu tuh nggak ngarepin dia jaim begitu juga gitu loh, malah kamu tuh mungkin lebih tahu, lebih peka, lebih tahu ininya ya, hatinya, terus tahu pikirannya gitu kan. Makanya dia pengen jadi perfect banget depan kamu, tapi kata kamu udah sih nggak usah perfect juga, nggak apa-apa, yang penting kamu datang ke aku gitu. Dan dia kayak yang wah apa nih gitu, seneng sih bisa ada yang nerima aku, cuma aku malu gitu dia gitu. Aku malu kalau misalnya nggak bawa apa-apa gitu. Dia tipikal yang begini. Ini lagi diobrak-abrik banget nih, hati pikirannya, dunianya lagi diobrak-abrik, dan dia belum bisa nyelesain itu, tapi menuju ke arah sana gitu. Sempat ada obrak-abrik, banyak banget godaannya, mungkin ada juga yang datang ke dia gitu kan. Dia mungkin mikirnya kayak yang kamu tuh terlalu baik untuk dia, sampai akhirnya dia mau cari orang lain, dan ternyata orang lain itu justru malah bikin kekacauan di pikiran dia gitu. Dia lagi nyoba healing itu sih. Oke, kita lihat lagi. Dia orang tipikalnya yang ngejar. Jadi kalau misalkan nanya kamu ada inisiatif untuk ngechat, sebenarnya ya sekali dua kali sih nggak apa-apa ya, tapi jangan terlalu sering kayak setiap hari, karena dia tipikal orang yang suka ngejar. Jelas banget ada emperor soalnya. Di sini self indulgent. Ini kamu pisah sama dia ya, maksudnya kayak yang agak separation, nggak secara emosional kalian lagi nggak nyambung. Karmic relationship, soulmates. The Runner. Apa kita satu lagi kali ya? Thank you talking. Love call. Okay. Self-indulgence. Ini dia lagi, makanya tadi kan udah jelas banget aku bilang, dia lagi fokus ke dirinya sendiri untuk naikin value dia, naikin rasa berartinya dia untuk dirinya sendiri, kayak gitu. Lagi healing lah, karena mungkin waktu kemarin cuma kamu yang bisa apresiasi apa yang dia lakukan gitu, jadi bergantung dengan apresiasi kamu gitu. Nah sebenarnya kan dia dan kamunya nggak ada, atau dianya nggak bisa reach out kamu, nggak bisa ngambil kamu, akhirnya dia ya lagi belajar untuk bisa ngapresiasi dirinya sendiri kayak gitu. Dan dia ini lagi ngurusin triggernya dia sama karmiknya ya gitu. Yang tadi aku bilang kan mungkin dia lagian dia aneh ya,
dia ngerasa kamu tuh lebih baik dari orang lain. Dia ngerasa kalau kamu tuh angels, dia ngerasa kalau kamu tuh pokoknya udah standarnya dia gitu. Karena dia insecure, karena dia belum jadi, mungkin ya ngelihat kamu yang sangat angels itu, mungkin harusnya dia sama pasangan tuh yang begini-begini, tapi saya belum sampai ke sana, saya belum bisa jadi itu. Akhirnya dia ngambil orang lain, dia dealing sama orang lain yang lebih bawah atau lebih rendah value-nya dibanding kamu gitu. Akhirnya apa, dia yang repot sendiri, terus sekarang lagi ngurus nih karmiknya, gimana caranya dia ngeliat gue, terus udah gitu udah ngeliat gue bisa fokus cinta ke kamu gitu ya. Jadi dia dapat pelajarannya nih gitu dari The Tower ini ya. Dia udah ngerasain soul connections, dia ngerasa kalau hati kalian tuh memang nyambung gitu loh, karena dia ngerasanya kamu tuh selalu bisa baca isi hati kamu tuh selalu kayak yang tahu gitu loh apapun yang dia rasain sekarang gitu. Karena memang sudah ada soal kontraknya ya, udah ada kontrak jiwanya antara kalian ini. Jadi kalau misalnya kalian tanya orang ini serius atau enggak, orang ini tuh datang ke hidup kalian tuh buat apa sih, sebenarnya udah ada kontraknya, kontrak jiwa kalian sudah terhubung. Dia sebenarnya pengen banget nih, udah ada tertarik banget, pengen kayak lebih sering ngobrol kayak gitu, mungkin lebih sering chat dan lain-lain kayak gitu ya, mungkin nelpon kayak gitu atau ngutarain apalah ya. Dia tuh pengen kayak kamu tuh tahu gitu, kamu tuh tahu kalau misalnya dia tuh cinta sama kamu gitu ya. Ada semut, kamu manis berarti menurut dia. Manis. Oke. Tapi ya memang untuk sekarang kesannya situasi kalian tuh seperti cinta bertepuk sebelah tangan, karena mungkin dianya belum maju, dianya diem-diem aja. Kamu butuh closure, kamu butuh kejelasan, tapi dianya malah kabur, malah hilang. Mungkin ya ada beberapa dari kalian gitu. Sebenarnya dia tuh nggak seperti apa yang kalian bayangin gitu. Dia tuh nggak seperti yang kalian, wah jangan-jangan dia nggak suka tuh deh, jangan-jangan dia nggak ada effortnya nih lah. Padahal tuh bucin, padahal tuh pengen chat, pengen tahu kabar kamu setiap hari. Cuma kan insecure-nya ini, kamu tuh too good to be true gitu, too good to be true buat dia. Akhirnya dia lagi ngurusin karmiknya dulu, gimana caranya nih ngapus karmiknya nih, menghilangkan si karmiknya. Padahal simple ya gitu. Coba aja kalau misalnya kalian bisa nih ngasih saran ke dia nih, sampein. Kalau salah satu sebenarnya solusinya, kamu tahu kamu gak butuh apresiasi dari orang lain, tapi apresiasi diri kamu sendiri. Nah itu kuncinya satu. Karena kalau misalnya seandainya dia punya apresiasi ke diri sendiri, gak mungkin dia ngambil karmik, gak mungkin dia sekarang sama karmiknya. Karena ya ngapain sama karmik, orang dia sendiri aja sama, ibaratnya si karmiknya ini aja pengen ngambil benefit atau keuntungan dari dia, bukan benar-benar real love gitu. Beda kan sama soulmate ya gitu ya. Oke. Aku dejavu deh baca file ini. Kebanyakan dejavu. Di sini ada step out your comfort zone, ada hold your vision, ada your hard work is paying off. Oke. Jadi untuk kalian yang ngerasa kalian tuh udah terlalu banyak effort ke dia, tenang, effort kalian bakal terbayarkan gitu ya, terbayarkan, pokoknya bakal dibalas Tuhan. Terus dia butuh keluar dari zona nyamannya dia, terus dia harus tetap dalam visinya, harus tetap sejalan sama visinya gitu kan. Karena kan visinya dia sukses ngambil kamu, sukses bareng sama kamu gitu, ngejar kamu. Jadi kalau misalnya dia galau, keluar dari jalur, terus keluar dari visinya, sebenarnya itu tuh zona nyaman dia gitu. Keluar dari zona nyaman ya berarti ngejar sesuatu yang belum pernah dia lakuin sebelumnya gitu. Mungkin yang tadinya gengsian orangnya untuk ngechat kalian, mungkin dia lebih lebih sering chat, atau lebih sering nunjukin lah gitu ke kalian kalau misalnya perasaan
mereka tuh valid gitu. Untuk zodiak sendiri sini Aries tuh kuat banget. Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini sama Gemini. Oke, inisialnya ada M, ada E, ada Z, ada G, ada U, ada J, bukan J, L, ada O, Lodge, J, ada S, ada L lagi, ada I. Oke, ini inisialnya M, E, L, O, J, I, S, U, L, G, Z. Ini inisialnya ya. Kalau misalnya nggak ada, it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, nggak ada juga nggak apa-apa. Yang ambil aja yang resonate. Oke, kira cukup untuk PL3. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you.